adalah satu Tuhan. orang yang menyaksikan? Siapa yang melihat satu orang saja 5.000 orang itu? Hah? Kenapa? Kalau aku bisa mengatakan juga sama kau, aku tulis juga bukunya, kalau aku pernah menghidupkan mama Tuhanmu dan 1.000 orang yang lihat. Coba aku tanya, siapa satu orang yang melihat Tuhan kau itu bermujizat? Bukti dia melakukan mukjizat, dia bersembunyi. Ya, makanya tunjukkan bukti Tuhanmu pernah bermujizat. Apa Tuhan kau yang hidup itu? Nah, Tuhan kau yang hidup itu yang 33 tahun di dunia. Apa buktinya? 2 roti dan 5 mana? Coba mana rotinya? Sisa rotinya mana? Coba. Ikannya mana? 5 Ya. ikan. Tunjuk. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini kau ini, diam dulu. Ini Komal Islam. Komal Islam ini bukan tempat kita dijajah pemikirannya sama orang bodoh. Jadi kita tidak mengikuti genar ya. Orang Islam dengarkan baik-baik ya. Ustadz kita tidak boleh ternista. Menerima penjelasan, ya udah. Pak Leo, saya gitu nggak ada aja. urusan dengan Anda. Tadi saya Ini kan lagi di komalnya orang Komal Islam nih, Suma. Pak Leo. Iya, tapi saya Suma- lagi dengan Bang Haji. Pak Leo jangan ngomong dulu. Pak Leo belum diberi hak bicara. Tolong jangan jadi penjajah ya. Penjajah itu sudah dihapuskan loh. Apa alasannya? Al-Quran itu Oke, sempurna. karena Apa tidak alasannya? pernah terdistorsi, semuanya kalam ilahi bisa dibuktikan dan memuat hukum-hukum penting dalam keberyakinan umat Islam, yang penting untuk orang-orang beriman ya, yang penting buat kami ya, bukan buat kalian ya. Ya. Dan Al-Quran ini bisa dikatakan sempurna karena terjaga sampai detik ini seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bisa dibuktikan? Dari sejarah? Oh bisa. atau apa? Oh bisa. Bantah saja Bang kalau ada karya ilmiah yang bisa membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi sebagaimana kitab Anda dibuktikan oleh scholar Anda sendiri. Jadi- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa satu orang yang menyaksikan? Siapa yang melihat satu orang saja 5.000 orang itu? Hah? Kenapa? Kalau aku bisa mengatakan juga sama kau, aku tulis juga bukunya, kalau aku pernah menghidupkan mama Tuhanmu dan 1.000 orang yang lihat. Coba aku tanya, siapa satu orang yang melihat Tuhan kau itu bermujizat? Bukti dia melakukan mukjizat, dia bersembunyi. Ya, makanya tunjukkan bukti Tuhanmu pernah bermujizat. Apa Tuhan kau yang hidup itu? Nah, Tuhan kau yang hidup itu yang 33 tahun di dunia. Apa buktinya? 2 roti dan 5 mana? Coba mana rotinya? Sisa rotinya mana? Coba. Ikannya mana? 5 Ya. ikan. Tunjuk. Yesus memberi makan 5.000 orang.
Jangan nyanyi, Ya, siapa Pak. satu orang Jangan ini? nyanyi, Pak, diskusi, Pak. Jangan nyanyi, malah depresi kau kan. Pak. Ketemu ustadz aku kau Ambil nggak ayat hargai. di Qur'anmu Depresi kau yang ketemu mana aku. Allahmu itu membuat sebuah mukjizat yang luar biasa. Ngapain? Kau pikir Tuhanku nabi kayak Tuhan kau, setengah orang setengah Tuhan? Tuhanku, Ini kau ini, Allah diam yang dulu, diam menjadi dulu. manusia. Ini Komal Islam. Komal Islam ini bukan tempat kita dijajah pemikirannya sama orang bodoh. Jadi kita tidak mengikuti genar ya. Orang Islam dengarkan baik-baik ya. Ustadz kita tidak boleh Kalau mereka nggak ternista. menerima penjelasan, ya udah. Pak Ya Leo, kan, saya gitu nggak ada aja. urusan dengan Anda. Tadi saya Ini kan lagi di komalnya orang Komal Islam Bang nih, Suma. Pak Leo. Iya, tapi saya Suma- lagi dengan Bang Haji. Pak Leo jangan ngomong dulu. Pak Leo belum diberi hak bicara. Tolong jangan jadi penjajah ya. Penjajah itu sudah dihapuskan loh. Ustadz saya dari tadi ketika saya bicara satu patah kata pun dia tidak keluar, bahkan dia tidak mengeluarkan nafasnya loh, bahkan mic-nya aja nggak dibuka loh. Ini orang Islam loh, adabnya begini loh. Ketika Ustadz saya bicara panjang lebar, ada saya ikut masuk campur dari tadi? Tidak. Kenapa saya masuk campur? Sebagai seorang murid, saya tidak akan izinkan ustadz saya digeret-geret sama binatang. Maaf, kenapa harus tegas? Karena kami harus menghargai ulama kami. Tidak ada istilahnya seorang ustadz dengan keramat tamahannya harus mengikuti pemikiran goblok orang lain yang mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan karena dia bermujizat. Jawab Hantu belau. Sejak kapan orang Islam mengatakan Tuhan kami bermukjizat? Bermukjizat itu sudah kau jelaskan tadi, itu dilakukan oleh orang. Kau yang bilang bermukjizat itu adalah perbuatan manusia yang di luar kapasitas manusia memikirkannya. Berarti kau sudah akui Tuhan kau orang. Jadi artinya Tuhan kau orang, Tuhan kami bukan orang. Selesai perkara kita. Tuhan kau yang katanya orang yang bermujizat itu Tuhanmu itu ketuhanannya ketika dia bermujizat aja. Ketika dia tidur di perahu dia bukan Tuhan karena dia sedang tidak bermujizat. Tuhan kau itu Tuhan yang tidak layak dikatakan Tuhan dalam kaidah Islam. Kenapa? Tuhanmu itu tidak konsisten ketuhanannya. Pertama, cuman pas bermujizat Jawab aja dulu jadi pertanyaan. Tuhan. Tidak mutar-mutar kau. Apa yang kau ingin kujawab? Mana mukjizat Tuhanmu? Tuhanku menciptakan Tuhan kau. Itu bukan mukjizat tapi itulah kehendak Tuhan kau. Nah. Klaim. Oke, kau tunjukkan Bukan bukti klaim, kalau klaim. Tuhan kau pernah ya udah, tunjukkan bukti Tuhan kau nurunkan roti. Tunjuk bukti. Buktikan roti, sisa-sisa roti dari Tuhan kau dari langit itu masih ada sampai sekarang sisanya. Tunjukkan. Tunjukkan bukti arkeologinya Tuhan kau pernah nurunin roti Tunjukkan sama aku saksi mata yang memakan roti itu menceritakan Nih, Pak, keturunan. ambil aja Saya ayat di adalah Qur'anmu keturunan bahwa orang yang Tuhanmu pernah pernah memakan bermukjizat. roti dari Tuhan. Ambil Sampai aja sekarang ayat. masih ada, tidak mencret-mencret, tidak pernah Kenapa lapar begitu seumur narasimu, hidup. Rifa? Kau Ayat intelek kau lah, Rifa. klaim itu. Berarti itu klaim. Berarti Tuhan kau yang mengklaim tanpa bisa bukti. Ya, inilah orang Kristen kalau ngomong. Giliran mereka melemparkan pertanyaan, kita jawab mereka nggak terima. Tapi ketika ditanya ke mereka, mereka turun kau, turun. Aku dengan si Leo, turun kau. Orang kayak kau ini dari tadi nggak ada adab. Gantian Ustadku, lah. kau pikir apa? Gantian. Kau pikir ustad? Turun kau, turun. Oke, layak. Dengar sekali lagi teman-teman. Tidak ada istilahnya di Komal Islam, ya. Tidak ada istilahnya di Komal Islam. Umat Islam jadi babunya orang Kristen. Saya paling anti teman-teman. Paling anti kepala aku lihat di Komal Islam, di Komal yang miliknya orang Islam yang mana prioritasnya mensiarkan Islam, orang Islam jadi babu umat Kristen. Tidak ada kewajiban Ustadz Hanafi dan Uni Rifa untuk membuat pintar orang yang telah memilih untuk jadi botol. Sejak kapan kami mengatakan Tuhan kami bermukjizat? Kalau kau kritisi klaim yang pernah kami ucapkan, pernahkah orang Islam mengatakan Tuhan kami hebat loh karena dia pernah Jadi bermukjizat? gini, Uni, gini, Uni. Hantu belau. Uni, aku kan bisa mengeluarkan jin dari tubuh orang, bisa menyembuhkan orang. Apa aku punya mukjizat yang sama dengan Yesus? Sama, setara Yesus kamu. Ya, kamu setara Yesus. Uni, Diam dulu Pak Leo, belum Pak Leo, Oh, Pak Leo. iya. Saya masih berapi-rapi nih. Saya paling tidak senang ya. Ketidaksenangan saya ini hak pribadi teman-teman ya. Ustadz saya dari tadi, tau nggak? Dari tadi tuh aku leha-leha sambil sholat zuhur ya. Di sini kan waktu Ternate udah sholat zuhur dari tadi. Leha-leha aku biarkan. Maksud aku, ya. Jadi aku pengen ustadzku menjelaskan kepada orang-orang yang memang punya otak untuk kemampuan berpikirnya dipakai. Tiba-tiba ada orang masuk dengan nada yang datar, tidak menaikkan suara, dengan cara baik. Ustadz gue udah ngomong
nih PA digeret-geret ustadz saya nggak bisa, nggak terima, maaf. Makanya gue buka cam, langsung gue masuk nih, gue buru-buru nih pakai jilbab nih. Kalau mau diskusi itu pertama persiapkan mentalmu dulu sebagai manusia, jangan mental binatang kau naik ke sini. Binatang dengan manusia perbedaannya itu jauh sekali loh. Manusia itu punya aturan, maka kalau ada manusia yang tidak ikut aturan itu manusia kebinatang-binatangan. Sama seperti Tuhan punya sifat manusia, maka dia Tuhan kemanusia-manusiaan. Tidak ada istilah di dalam Islam itu Tuhan kami itu memiliki sifat kemanusia-manusiaan. Dia bermukjizat karena mukjizat itu dilakukan oleh para nabi. Nggak ada Tuhan gue karena nabi-nabian. Tuhan kami adalah Allah yang bahkan menciptakan Tuhanmu. Oh itu klaim. Oh jelas itu klaim. Ada pembuktiannya? Ada. Mari kita buktikan. Pembuktiannya bagaimana apa? Buktikan kalau Tuhan kau itu hadir sendiri tanpa diciptakan. Kami buktikan Tuhan kau ciptaan dengan ayatmu sendiri. Ini kami umat Islam. Kalau kalian tidak sepakat dengan penjelasan Ustadz saya, tidak masalah. Tapi jangan bolak-balik kalian. Ditanya sama Ustadz Hanafi, giliran Tuhan kau bayi apa kuasanya? Mencret. Uni rupanya dia tukang report Uni. Iya. Nah kalau diskusi itu nggak gini loh Bang Haji. Saya tuh dari dulu saya memang naik darah. Nggak tahu memang sifat karakter saya memang dari dulu. Kalau saya sudah lihat, bahkan dulu Bang Zuma pernah digitukan, saya nggak terima saya kalau digeret-geret itu lah. Oh apa? Kenapa? Seolah-olah Ustadz Hanafi harus mengikuti IQ-nya yang jongkok. Jadi harus nurunkan level Ustadz Hanafi. Nggak terima aku. Nah gitu. Kalau diskusi aja. Tadi aku biarkan. Kok nggak ada aku ikut. Aku diam, standby. Tapi yang harus giliran kalian standar mereka itu Tuhan itu mukjizat. Kalau mukjizat itu nabi ya rasanya. Kacau. Makanya standar Tuhannya itu adalah harus berkelamin berbulu, bersunat. Kemudian standar Tuhan mereka itu adalah orang, karena dia sendiri yang ngejelasin tadi. Apa arti mukjizat? Perbuatan yang dilakukan orang lain yang tidak masuk akal. Berarti standar Tuhan itu orangnya. Udah si Musa juga Tuhan. Jadi akhirnya apa? Ustadz Hanafi membuang-buang masa jadinya. Harusnya beliau memberikan edukasi yang maksimal. Saya yang emosi. Ustadz yang jelas, saya emosi bukan karena apa-apa. Gue emosi karena. Tapi tadi Ustadz sempat jelaskan Noni. Ya kalau iya, kan memang Ustadz Hanafi, saya kan dengar itu. Saya udah dengar. Tapi tadi kan berkali-kali itu. Memang apa? Nah, yaudah silakan Leomat. Potong tombak apa diskusi nih? Enak aja. Gini, dari tadi saya nyimak Uni menafsirkan tentang Bible ya. Kalau di Muslim kan untuk menafsirkan Quran itu ada banyak sekali ilmu, termasuk ilmu fikih kan. Kapan Uni dasar ilmu apa Uni bisa? Dasar ilmu teologi apa? Bang Leomat, kita nggak ada menafsirkan. Abang nuduh Uni untuk menafsirkan Bible mana Bang? Kita membicarakan mukjizat Bang, bukan nafsirkan Bible mu. Gini Bang, maaf. Dari tadi kan Uni Bang, minoritas. Kenapa sih orang Kristen kalau dikasih tempat bicara ngomong? Duh ya ampun. Yaudah gini Bang Haji izin Bang Haji. Udah Bang Leo. Saya bukannya dipotong atau apa. Pertama suaranya kecil. Makanya dulu kalau naik ke atas itu persiapkan diri dulu. Kan sudah saya bilang, kalian umat Kristen supaya tidak merusak peradaban dan mempermalukan ras manusia. Biar saya naik lagi. Ya turun dulu. Persiapkan dulu ya. Tolonglah kalian umat Kristen jangan permalukan ras manusia. Betul. Itu aja permintaanku. Umat Kristen tolong jangan permalukan ras manusia. Bang Haji, nanti kalau misalkannya masuk diskusi dengan orang Kristen, saya minta tolong jangan ada suara ketawa ya, sound ketawa ya. Oh ya. Ya siap ya, tolong ya. Walaupun selucu apapun mohon kita jangan sampai ada suara ketawa. Saya minta tolong dengan sangat. Ini bentuk saya menghargai ras manusia ya. Teman-teman tolong kalau saya naik ke Komal Islam, kalian beragama Kristen, jangan permalukan ras manusia. Saya sebagai seras dengan kalian itu malu melihat kalian yang tidak punya kognitif sama sekali. Saya baru mahasiswi loh. Kok bisa ada orang-orang seperti kalian ini? Anak kalian sekolah kan, tapi kalian sendiri kayak gitu. Sejak kapan ada umat Islam ini Tuhannya bermujizat? Ada-ada aja.
Umat Kristen mending nanya aja lah daripada kalian menjelaskan. Kalau kalian menjelaskan itu rata-rata kok merusak peradaban kalian itu. Ya, selamat siang Kota Gaul. Kota Gaul, selamat siang. Kota Gaul, selamat siang. Oke, saya kasih satu narasi dulu ya. Nanti mungkin ditambahkan sama Ustadz Hanafi atau Adi Alfi nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Marah itu adalah hak, tapi marah itu kita diajarkan untuk menelannya. Ya, kemarahan itu biasa. Kemarahan dalam hal yang benar itu sah. Bahkan saya berharap menjadi pahala bagi saya karena pembelaan terhadap orang-orang yang memang berhak untuk kita bela kemuliaannya ya. Para ustadz kita, ulama kita, agama kita, nabi kita, Tuhan kita, itu kita ucapkan dalam lisan kita bahwa kami memuliakan, tapi implementasinya kita tidak buktikan, maka itu kita munafik. Maka kita umat Islam seharusnya tidak membiarkan ulama-ulama kita itu terkena air liur binatang ya itu. Nah, jadi teman-teman perhatikan sekali lagi, kebiasaannya orang-orang teman-teman kita Kristen, mereka selalu membawa sebuah statement klaim yang mereka arahkan ke kita, tapi ketika kita minta kepada mereka statement itu untuk dijawab, mereka juga tidak bisa jawab. Contoh, apa bukti Tuhanmu pernah membuat sesuatu? Kita jawab, ada dalam Al-Quran tertulis. Hal itu kan cuman klaim. Ketika pertanyaan sama, kita tanyakan kepada mereka, lah apa buktimu Tuhanmu pernah melakukan sesuatu? Ada tertulis di Bible saya. Kirain kalau kau pernah lihat Tuhanmu baru hebat kau. Saya dong Tuhan saya, ada bukti arkeologinya. Apa arkeologinya? Ada sebuah roti dari Yerusalem yang turun dari langit yang tidak pernah kena cair, kalau kena tidak pernah cair kena air, kalau dipotong kembali utuh, dimakan terus sama orang tetap utuh. Nah, itu buktinya bahwa Tuhan saya pernah berguna setidaknya di dunia. Ya, pernah membawakan roti yang rotinya nggak pernah habis-habis tuh rotinya. Bukti arkeologinya ada rotinya di museum Yerusalem tuh dipegang sama orang Yerusalem. Ada. Loh, mana Ustadz Hanafi? Mana Ustadz Hanafi? Nah, jadi kan gitu. Ustadz Hanafi jangan kabur. Ustadz Hanafi mentang-mentang gue emosi. dia santun banget. Ustadz Hanafi, Ustadz Alwan, Ustadz Wafi, teman-teman. Ustadz Alif itu adalah ustadz santun aku. Yang aku nggak rela mereka ini akan digeret-geret sama hoten. Gue maju dong. Jadi gitu. Jangan kabur dulu Ustadz. Bling, gue sambil jelasin dulu tuh. Sambil jalan lanjut aja dulu. Lama soalnya gimana ceritanya tuh Tuhan kok bermukjizat ya kan? Terus baru hebat kau. Atau kau bilang gini, apa sih Tuhannya si Diva nggak hebat, nggak nampak? Tuhan gue dong, sampai sekarang masih ada di Yerusalem di rumahnya tuh. Gue pernah main jarak ke rumahnya, salaman lagi sama dia, nggak mati-mati dia sampai sekarang. Di mana dia? Di rumah mamanya lah. Mana mamanya? Ada sama dia. Nah, dia ada di situ ada. Udah berapa tahun? Udah 2000 tahun umurnya nggak mati-mati. Baru aku akui hebat kau. Atau ya sih Tuhan kami udah pernah mati, udah pernah bangkit, terus pergi ke surga. Terus apa hebatnya? Sejak dia muncul, Yerusalem subur. Yerusalem aman damai. Bahkan tempat tinggal dia itu, kaki tempat berpijak, mata air nggak berhenti-berhenti itu di situ tuh ya. Waktu dia tempat duduk dia jadi kolam ikan lele, di mana ikan lelenya nggak mati-mati sampai sekarang tuh. Baru hebat Tuhan kau. Gitu kan Tuhan kau pernah hidup pernah mati aja kutanya apa manfaatnya buat peradaban nggak bisa kalian jawab. Apa pula yang kalian bangga-banggakan depan kami? Nggak perlu kalian bangga-banggakan Tuhan kalian yang berpackaging manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu di hadapan kami. Nggak perlu, serius, jujur aja aku bilang. Tapi perlu kiranya kalian jelaskan ke hadapan kami bagaimana esensi ketuhanan menurut pemahaman kalian. Nggak usah kalian bangga-banggakan Tuhan kami pernah mati loh. Apa itu? Hei, Tuhan pernah bangkit dari kematian aja bagi kami udah pelecehan itu. Setidaknya lebih hebat iblis. Iblis belum pernah mati, Tuhan gue udah pernah mati. Gitu loh. Hebat loh Tuhan kami. Waktu dia lahir tali pusatnya nggak bisa dipotong, harus pakai gergaji besi dulu, ditempa dengan emas dulu baru bisa dipotong tali pusatnya.
Baru hebat. Mana bukti tali pusat Tuhanmu pernah hadir ke dunia? Nih tali pusatnya nih, masih bergerak-gerak sampai sekarang nih. Firman yang hilang. Atau kuluk Tuhan kami masih ada sampai sekarang nih. Enak diskusi kayak gitu. Ada bukti arkeologinya. Tali pusat Tuhan. Inilah tali pusat Tuhan yang tidak pernah berubah, usianya 2000 tahun. Atau Tuhan kami pernah dulu waktu umur 2 tahun giginya pernah copot karena tumbuh gigi baru. Gigi lamanya itu masih ada. Kayak mana? Ternyata gigi lamanya setelah dideteksi dengan alat detektor itu sama seperti berlian kualitasnya. Baru hebat Tuhanmu. Ini tanya manfaat Tuhanmu pernah lahir ke dunia aja nggak ada gunanya buat peradaban apa? Mending Isaac Newton gitu loh. Mending Isaac Newton, serius. Kalau kau balik sama aku bertanya, apa manfaat Tuhanmu misalnya? Oke, menciptakan Tuhan kau. Nah, itu. Sehingga kau punya Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kau nggak menciptakan Nabi Isa, nggak menuhankan manusia kalian. Aku bisa jawab. Gitu. Kalian ini berusak peradaban aja. Ini pantaslah Eropa itu dulu di zaman kegelapan ya. Kayak gini ceritanya rupanya. Untung di Indonesia ini mayoritasnya Islam. Masih ada kewajiban untuk tuntut ilmu dalam Islam itu. Bahaya nih kalau kita bukan orang Islam nih, gak ada kewajiban menuntut ilmu. Iya semua kita nih. Iya Tuhan hebat juga ya Tuhannya ya. Bisa. Kau bilang Tuhan naik keledai minta tolong itu hebat apa? Tuhan naik keledai minta tolong, kau bilang pula Tuhan kau hebat depan kami. Jangan bikin kami menelanjangi Tuhanmu loh. Tuhan yang dibangunin pas tidur di perahu gara badai, kalian bilang hebat. Kalau kalian bilang, oh dia kan pernah menghidupkan Lazarus. Oh, kalau itu nggak hebat. Sebelum dia sudah ada yang menghidupkan orang mati. Elia sama Elisa. Lebih hebat lagi Elisa, tulangnya pun bisa menghidupkan orang mati. Dada aja Tuhan kok kayak gitu. Udah lanjutlah. Bikin emosi bunda aja anak-anak ini ya. Ini kan lagi oten. Low Dada battery. aja. Please charge. Habis baterai Sonka. Iya. Gak masuk ya. Emosi ya bu. Kan Ustaz Hanafi jelaskan esensi mukjizat dan segala macam itu Ustaz. Masih di jalan nih, saya jalan. Lanjut aja tuh ada Di jalan. Ustaz Al-Alif Al-Ba'ata, ada Ustaz Alfi Al-Alif Al-Ba'ata, Bawalin amin itu lanjut. Ustaz Hanafi, saya lagi mau Silakan. nanya ini sebenarnya sama Ustaz ini. Bayar nanya-nanya katanya. Iya, saya mau nanya ada yang saya belum paham nih. Biar sekalian buat kasih pembelajaran buat kita semua. Tanya aja dulu Bang Apok ame-ame, mana tahu Ustaz Hanafi jawab nanti. Nah, Ustaz Hanafi bisa monitor nggak nih kira-kira? Lagi di jalan dia. Tapi sambil jalan, lanjut Lagi di aja. jalan. Ya udah, oke Hati-hati saya nanti nanya. kenapa-napa dia nanti. Ya, saya nanya aja gini nih, biar cepat dijawab ya. Jadi gini Ustaz, di rumah saya nih ada bebek masuk mulu ke rumah saya nih, punya tetangga. Nggak tahu punya siapa ya, saya nggak tahu punya siapa. Tapi datang ke rumah saya melulu, terus dikasih makan sama kita, terus dia bertelur di rumah. Telurnya itu udah di rumah saya, di area rumah saya. Nah, hukumnya kalau saya ambil telurnya itu untuk dimakan halal atau haram, Ustaz? Itu yang saya mau tahu. Iya. Kalau dalam hukum Islam itu tentang perspektif tentang masalah binatang, bebek sering masuk ke rumah, kita sering ngempanin tuh bebek, padahal bukan bebek kita itu. Padahal bukan bebek kita. Terus kita empanin tuh bebek, bertelur lah tuh bebek di dalam rumah. Itu hukumnya gimana bebek itu kalau kita ambil? Pertanyaannya adalah kembali ke individu yang punya rumah. Kenapa nggak buka cari tahu siapa ini bebeknya, siapa ini? Gitu loh. Karena nanti awalnya adalah kalau dalam hal fikih Islam al aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i, asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syariat. Maka kalau bukan haknya maka kita tidak boleh. Sama persis banyak kejadian kayak kita tuh jalan tiba-tiba ada mungkin teman-teman masyhur ini seorang ulama
dia lapar nih, seorang ibu ini, bapak ini, orang tuanya, tiba-tiba dia makan aja tuh satu, tapi dia sadar bahwa ini pasti ada yang punya. Dicari tahu tuh yang punya sampai minta tolong, maka anaknya tuh menjadi seorang ulama besar. Sama dengan kalimat seperti itu, kehati-hatian itu penting. Kalau mengenai masalah boleh nggak, kan kita yang ngempanin, gitu kan? Kan yang ngempanin kita. Ya pertanyaannya, kamu ngempanin untuk apa? Untuk supaya punya telur, kan gitu. Nah, kalau dalam hal kasus-kasus yang seperti ini, hukum itu bisa ada dua sudut pandang. Kan yang ngempanin saya saat sampai dia gemuk, gitu kan? Nah, itu. Nah, kalau dalam perspektif tentang masalah kehati-hatian, ya nggak perlulah, di pasar juga banyak bebek. Kita ngambil bebek di pasar aja daripada bebek yang nggak jelas. Itu aja. Lanjut, Allah Ta'ala alam bisawab. Nih, Oke. Bang Apokrifa, Ya, ya. kalau dari perspektif Al Zaitun itu hukumnya haram, Bang. Tapi kalau Abang kirim ke tempat Alfi bebek beserta telurnya bukan haram lagi, Bang, harum. Sesat sih. Jadi Enggak, itu saya enggak, udah cuma tapi cari enggak, tahu. Bang Apokrifa sebenarnya yang sebenarnya gini, Bang Apokrifa, kan kaidah fikih ini kan sebenarnya kan hukum fikih yang ada di Islam ini secara esensi kan sebenarnya Allah memberikan aturan ke kita itu, kalau kita sebagai orang Islam kan tahu bahwa untuk menghindari memakan yang bukan hak kita, sebenarnya kan begitu kan. Ya, Semua yang saya hukum-hukum yang cari ada tahu tuh di udah saya Islam cari itu tahu kan untuk pemiliknya. kepentingan kita dan orang lain sebenarnya. Ya, saya udah cari Tapi tahu nggak tahu. pemiliknya, nggak ada yang tahu. Iya, itu dia masalahnya. Jadi saya tanya, ini punya siapa sih? Nggak tahu. Ini punya siapa sih? Nggak tahu. Nah, ini punya siapa? Terus tapi ke rumah saya melulu. Aduh, Bahkan saya bilang, setahu aku ya Bang Apokrifa, setahu aku nih ya, ada kaidah fikih dalam Islam dia yang begini nih. Ketika kita menemukan satu barang aja, kita harus cari tahu pemiliknya, dan bahkan dibiarkan 1 tahun dulu. Bahkan kalau perlu diumumkan. Bahkan 1 tahun dulu kita biarkan barang itu ada. Setahu saya ada fikih begitu deh, nggak tahu di Ustaz Hanafi ya. Aku pernah diajarkan untuk begitu. Ya. nemuin barang. 40 hari enggak sih? 40 hari. Ya, Setahun, diumumkan selama Bang, setahun 40 hari. Dan sebenarnya satu lagi, ada yang saya mau tanyain lagi sama Ustadz Hanafi, mumpung ada Ustadz kita ya yang bisa Kalau ada menjawab. barang gini nih, sebentar saya ini kan biar nyangkut sambil belum di jalan Iya. ini. Kalau dalam penemuan nih, dalam fikih itu nanti gini nih, apa temennya Basul Masail ya, penting belajarnya. Iya, Basul Masal. Menemukan uang 1 miliar, umpama nih, Iya. tiba-tiba kita diamkan. Tapi ada 1 miliar nih, ada orang yang sering hidupnya nggak bener, senang sama kerjaan yang nggak bener. Daripada diambil sama dia, nanti dia malah buka tempat bordir, tempat yang nggak bener gitu. Maka alangkah baiknya kita ambil atau tidak? Kita ambil. Jadi Ya, sudut bener, pandang diambil, fikih itu bagusnya ngejelimet, betul. ya ngejelimet. Daripada nanti diambil, dipakai sama yang nggak bener, digunakan yang nggak bener. Berarti situasi kondisi ya Ustadz. Situasi itulah kondisi hebatnya berarti Islam tergantung di situasi dalam dan fikih kondisi. itu, gitu loh. Dalam fikih Islam tuh kayak gitu. Jadi nggak bisa kita itu monolog dalam hal sudut pandang fikih, gitu loh. Seperti itu sih. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Iya, satu lagi nih Ustadz. Pertanyaan. Saya lagi mau ke masjid ceritanya nih. Saya udah mandi, udah wudhu, segala macam, udah rapi. Tiba-tiba anjing jilat kaki. Itu gimana Ustadz? Gimana, ulang apa Pak? Saya lagi mau ke masjid Jumatan nih, udah rapi, udah mandi, udah wudhu, segala macam pakaian. Pas lagi di jalan ada anjing jilat kaki. Itu gimana hukumnya? Ya. Langsung baptis itu, Tetap Bang. aja lanjut aja ke masjid, nggak ada masalah. Kita mau ke masjid, ada anjing jilat kaki, ya kita tetap ke masjid karena anjing jilat kakinya, biarin aja, nggak ada masalah kan? Iya, kalau anjing jilat kakinya enggak salah lah. Nggak kejebak dia. Nggak bisa. Sama kayak pertanyaan babi itu haram tapi boleh makan kan? Nah, Kirain kena kejebak, katanya udah tahu dia. tahu. Kayaknya kan open, Bang. Ya udah lanjut Alfi.
Ya, bener teman-teman, aku pernah dengar sebuah cerita ya, ada sebuah cerita dari sahabat Rasulullah yang seorang wanita, dia tuh menenun kain ya kan. Jadi ketika dia menenun kain itu dia butuh cahaya lampu. Nah, jadi ketika dia menenun kain itu, ketika dia butuh cahaya lampu, jadi dia tuh memiliki kekurangan lah untuk beli bahan lampu. Nah, jadi karena dia kehidupannya miskin, akhirnya pemerintah apa namanya, kalau nggak salah tuh pemerintahan itu bikin posko tuh dekat rumah dia. Lalu ketika bikin posko dekat rumah dia, otomatis lampu kan dipasang banyak-banyak sehingga cahayanya itu sampai ke rumahnya ibu itu. Nah, ibu itu lalu menggunakan cahaya itu untuk menenun, teman-teman. Tapi ibu itu datang ke ulama hebat, salah satu ulama hebat, saya masih lupa nama ulama itu, apakah Ibnu Hambal atau siapa. Maka ibu itu bertanya, siapa yang disuruh berfatwa ya? Ulamanya saya lupa namanya. Dia disuruh berfatwa kan kepada saya, nama aku. Iya ya, Ustadz Hanafi. Imam Abu Jadi Hanifah. jadi ulama Abu Hanifah ya. Jadi dibilang begini, fatwakan kepada saya untuk apa namanya, apakah halal yang saya gunakan ini, karena saya menggunakan cahaya yang datang lampu dari pemerintah. Apakah halal saya memanfaatkannya untuk kepentingan saya pribadi tanpa izin dulu gitu. Bahkan saya dengerin cerita itu tuh berpikir begini, ada manusia-manusia yang betul-betul tidak akan mau memasukkan ke dalam perutnya hal-hal yang memang bukan dari hasil keringatnya sendiri. Ada manusia-manusia begitu. Lalu ketika ditanya perempuan itu siapa, ternyata dia adalah saudari dari orang yang memang menjadi penguasa juga atau mantan penguasa. Artinya bukannya orang yang dari kalangan biasa gitu loh. Tapi ginilah akhlak Islam itu, bahwa kita tidak diizinkan memasukkan ke mulut kita sesuatu yang memang bukan hak kita, sebagai bentuk kehati-hatian kita, karena nanti implikasinya apa, ilmu kita bisa bertahan atau tidak nanti di otak kita ketika kita memasukkan apa yang bukan menjadi hak kita. Yang kedua, anak-anak yang kita hadirkan ke dunia ini anak lagi seperti apa nanti. Yang ketiga, kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil hisab. Lalu bagaimana cara kita nanti menjawab kepada Allah bahwa yang kita makan itu bukan dari hasil keringat kita sendiri gitu. Nah, jadi ini pembelajaran bahwa di Islam itu sungguh sangat hati-hati sekali perkara makanan, karena ada makanan halal dan haram. Halal haram itu ya seperti makanan haram, bukan saja karena haram mutlak dari jenis makanan itu, tapi dari hasil pencarian makanan. Contoh, kalian ngambil makanan, walaupun makanan itu makanan yang ya ikan goreng misalnya, tapi dapat dari hasil korupsi, itu akan menjadi berdosa kemudian gitu. Yang divonis berdosa adalah perbuatannya itu, walaupun makanannya secara esensi tidak haram. Ini Islam, memang Islam itu penuh kehati-hatian, nggak sembrono saja seperti orang-orang yang tidak memiliki aturan dalam agamanya, yang boleh ngapain aja asal itu berguna gitu. Nah, itu yang tidak ada dalam iman Islam. Ini perbedaan kita yang sangat mencolok dengan agama lain, di mana kita diberikan aturan-aturan yang sangat jelas dan aturan-aturan yang mengikat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lanjut. Ya, saya tambahkan kalau kaidah fikih itu ada nama gini, al haram haramu hukmin wala haramu ainin. Gitu. Haram tuh haramnya hukumnya, bukan haram secara aini yang nampak. Gitu. Apa maksudnya? Kita tuh nggak bisa lepas sekarang teman-teman dari hal-hal riba itu, yang murni benar-benar halalan thayyiban mubarakan, yang itu udah nggak bisa kita. Kecuali air hujan yang langsung kita di tengah-tengah lapangan mangap langsung ke langit gitu. Ya, kalau masih pakai petalangannya hasil korupsi, jangan-jangan kan kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, artinya haramnya itu haram secara hukum, bukan haram secara aini. Itu yang harus dipahami. Maka kalau seumpama anak yang posisi lahir pun dalam keadaan suci, yang haram itu perbuatan orang tuanya. Itu kasihan kalau seumpama posisi anak itu tiba-tiba udah berdosa, karena yang haram itu perbuatan orang tuanya. Itu Allah Ta'ala alam sahab. Lanjut. Ya, betul. Ya, silakan. Jadi kita tetap kembali ke
tujuan kita bersama para apologet dan para ustadz-ustadz kita mendampingi kita di ruang dialektika ini adalah untuk tidak mengizinkan terjadinya perusakan terhadap peradaban. Salah satu perusakan peradaban apa? Kita kalau membiarkan, bahkan benar ya Ustadz ya, membiarkan orang bodoh bicara depan publik itu tanpa disanggah, itu kita ikut teman-teman berkontribusi untuk menyesatkan. Makanya saya paling sangat keras ketika ada orang yang sudah mulai menyesatkan. Menyesatkan itu bukan gini loh ya, mohon maaf ya, menyesatkan itu bukan menjelaskan doktrinnya, tidak. Karena kalau kita mendengarkan orang Kristen menjelaskan doktrinnya, saya sangat yakin sekali pilihan ada di tangan kalian, mau kalian ikut atau enggak. Karena ketika mereka menjelaskan doktrinnya, itu kita masuk di ruang dialektika. Mereka sedang menjelaskan bagaimana mereka memahami. Nggak apa-apa, itu kita explore pemahaman mereka. Tapi yang dimaksud dengan penyesatan itu adalah mereka mengklaim bahwa kata Allah itu artinya bahasa Arab, artinya generic name itu artinya, itu baru penyesatan. Membuat sebuah statement yang tidak ada landasan ilmiahnya. Nah, itu baru penyesatan. Atau ya arti anak Allah itu artinya adalah jadi pada mulanya firman arti anak apa? Ya, anak itu ada beberapa arti. Apa itu? Anak angkat, anak kandung, anak tiri, atau anak secara alegori. Lah Yesus anak apa? Jadi Yesus tidak ada di antara anak itu. Maaf, berarti bapak kau yang bikin kamu sendiri. Ini namanya penyesatan. Kecuali memang Kristen sendiri kami punya Kamus Kristen Indonesia KKI, di mana di situ tertulis kalau anak Allah artinya adalah Allah. Apa dasarnya? Memang tidak ada. Maaf, macet internasional. It's okay. Asal dia ada penjelasan, biar kami sampaikan ke publik lagi. Teman-teman, arti anak Allah itu adalah Allah hanya ada di Kamus KKI. Kamus apa itu? Kamus Kristen Indonesia. Nah, Kamus Kristen Indonesia atau KKI ini hanya digunakan oleh umat Kristen. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya tidak ada, karena itu adalah by asumsi pendeta. Nggak masalah, kita terima aja sebagai bentuk penghargaan terhadap kalian masih setidaknya mengakui lah kalau itu asumsi liar. Gitu loh. Nggak ada kita marah-marah kok. Urusan kalian kok. Kalian mau bilang saya juga Tuhan juga nggak apa-apa. Ya, Urusan ini ya, kalian. kamu kita Tapi ini. definisinya. Ya, silakan sahabat. MS, selamat siang, MS. MS, selamat siang, MS. Aduh, MS. Minta naik. Apa? Baru-baru sekalian, Uni Ustaz Nafi izin turun lah, masuk zuhur di sini. Udah azan Pi. Ini baru azan nih. Oh di Bandung ya? Iya di Bandung bang. Oh iya. Baru azan. Izin turun ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat aku di Bandung. Iya, izin Bang Haji, ini suaraku udah normal kah? Udah. Makanya aku bilang, aku pikir lah Tadi- pas lu kan jadi nih kok cepat kali siapa kan itu. Dari Bandung ya. Iya. Assalamualaikum Uni. Maaf belum nyapa tadi. Waalaikumsalam bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kalau ada yang non muslim, saya maunya mereka bertanya aja ya, karena jujur saya katakan, bukan saya tidak membutuhkan penjelasan mereka, tidak, tapi daripada saya dan teman-teman di sini menyajikan kepada kawan-kawan kita yang udah beli kuota, bayar wifi, tapi hanya mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, kayak ada Bunda Mila di sini nih ya. Di BB kita kan bagi ilmu. Maka saya lebih ingin memprioritaskan siar Islam. Bagaimana cara memahami Islam itu dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah Islam. Maka orang Kristen mending di sini bertanya saja ya. Jangan kalian yang menjelaskan agama kalian ya. Kecuali memang kita sepakati untuk saling dua arah atau diskusi. Saya tidak mau mempermalukan kalian orang Kristen, karena rata-rata di hadapan saya orang Kristen ketika menjelaskan agamanya itu babak belur. Kalau nggak maju kena, mundur kena, kalau nggak ke samping macet internasional, nggak bisa kabur kemana-mana. Contohnya, apakah Tuhan Yesus adalah Tuhan? Betul. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena menghidupkan orang mati. Kalau begitu Elia Tuhan? Bukan. Kok begitu? Elia kan bisa menghidupkan orang mati. Jadi begini, pada mulanya firman, ujung-ujungnya pada mulanya firman. Jadi gitu aja terus. Apapun ceritanya, mau kita bahas kritik teks, mau kita bahas kenabian, mau kita bahas konsep ketuhanan, pada mulanya firman pokoknya.
Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kasihan penonton kita harus cari paramek, bodrek, di endorse kagak, ya. Kasihan mereka, pada akhirnya mereka sakit kepala. Jadi saya berharap kalian umat Kristiani silahkan naik, bertanyalah tentang agama Islam di mana saya berada, karena saya adalah seorang mahasiswi semester akhir komunikasi penyiar Islam yang memang karya mata kuliahnya membahas tentang hal-hal inti dalam ranah tauhid, dalam ranah ilmu Islam. Seperti saya sudah selesaikan kuliah semester tentang ulumul Quran, contoh ulumul hadis, tentang tauhid misalkannya, ya. Jadi saya sudah selesaikan kaidah-kaidah yang penting, yang dasar. Nah, tapi kalau hal mendalam, mohon maaf, nanti kalau kalian tanya nahu sorof, saya dasar-dasarnya saya tahu. Isim, fa'il, huruf, ya domir, saya tahu. Tapi kalau kalian suruh jelaskan, apa kaidah ini? Baru saya nggak bisa, karena itu bukan kapasitas saya. Tapi saya memahaminya gitu. Inilah kami umat Islam. Kalian tanya kepada kami, apa bukti Tuhan mau melakukan sesuatu? Kalau bukti yang dimaksud artinya ada orang yang melihat Tuhanku ngapa-ngapain, maka kami tidak bisa kasih. Kenapa? Karena bagi kami itu tidak mungkin, karena tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Setidaknya itu juga yang ada dalam kitabmu. Ya, baik, untuk ilmu, untuk ini ya, untuk tak membuang waktu, teman-teman, saya akan bacakan kontradiksi Bible ya. Ini saya akan bacakan bertahap kontradiksi Bible yang teman-teman bisa catat ayatnya, yang bisa dijadikan bahan pertanyaan kepada orang Kristen kalau teman-teman suatu saat timbul perdiskusian dengan orang Kristen. Dan sumbernya dari buku Pak Donitan ya. Saya punya ada beberapa buku, tapi saya kalau mau kirim ke orang, saya nggak bisa kirim ke yang jauh-jauh karena nanti ongkirnya di COD-in ya, teman-teman tanggung sendiri. Tapi takutnya biar nggak berebut, kemarin ada 2 orang yang minta tuh Bang Datuk sama salah satu ibu-ibu, saya lupa. Sampai sekarang saya nggak, karena handphone saya di restart, saya nggak tahu nomor alamat ibu-ibu itu yang minta buku ini. Tapi Bang Datuk sampai sekarang pun belum saya kirimkan juga karena belum ada kesempatan. Saya akan bacakan, teman-teman izin ya, buat host dan yang lain-lainnya, saya bacakan aja ya ayat-ayat kontradiksi dalam Bible 4 Gospel ya, bukan perjanjian lama tapi 4 Gospel. Saya akan bacakan beberapa aja, nggak semua lah, mati kita nanti ya. Dicatat teman-teman ya, tolong dicatat untuk umat Islam, ini penting sekali betapa banyaknya kontradiksi dalam kitab mereka, even itu dalam kitab perjanjian baru sekalipun antara kitab satu dengan kitab lainnya. Nah, dalam ya ada perbedaan atau kontradiksi. Apakah Yusuf itu menikahi Maria atau tidak? Ya, kalau dalam kitab Matius, iya, si Yusuf menikahi Maria. Ya, Matius pasal 1 nomor 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, tapi dalam kitab Lukas tidak hanya bertunangan, dia hanya bertunangan sampai Yesus lahir. Nah, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nih ya, dengar ya, ini cuman bertunangan doang. Dalam Matius, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ada kontradiksi teman-teman. Yang di diksi Matius pasal 1 nomor 24, Maria dinikahi oleh Yusuf. Dalam Lukas pasal 2 nomor 4, justru mereka hanya bertunangan sampai Yesus lahir. Ini namanya kontradiksi, tidak konsisten ya. Yang kedua, tahun berapa Yesus lahir? Dalam Matius, yaitu 4 abad sebelum Masehi, yaitu di zaman Raja Herodes. 4 abad sebelum Masehi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur Yerusalem. Ini 4 abad sebelum Masehi. Dalam kitab Lukas, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ya, nah, yang di Yohanes tidak mengabarkan. Ada perbedaan pendapat nih. Apakah Yesus lahir di abad pertama atau 4 abad sebelum Masehi? Membagongkan kan? Iya, ini yang mau kita dengarkan penjelasannya ini.
Antara kitab satu dengan kitab lain aja nggak jelas. Nah, tahun berapa Yesus lahir? Dan dalam kitab Lukas, kalau kita lihat ya, dalam kitab Lukas teman-teman, nih ya, kalau Raja Herodes itu ada 4 abad sebelum Masehi. Kalau ketika Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang seluruh dunia, dan pendaftarannya pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing kotanya sendiri. Ini terjadi saat pemerintahan Kirenius, dan Kirenius pertama menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Ya, jadi Yesus lahirnya kapan guys? 4 sebelum Masehi atau 6 Masehi? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Lucu ya kawan-kawan ya. Nah, berapa keturunan dari pembuangan Babel ke Yesus menurut Matius? Menurut Matius dari Babel sampai kepada Yesus 13 keturunan, bukan 14 keturunan. Ya, Matius 1 sampai 17. Tapi kalau dalam kitab Lukas, ya, ada berapa keturunan teman-teman? Ada berapa keturunan? Ada Lukas 3 nomor 23-238. Silsilahnya itu berapa ini? Banyak teman-teman ya. Emang agak lain ini Bible ini. Kok bisa begini ya? Ya beginilah kira-kira. Berapa keturunan dari pembuangan Babel ke Yesus menurut Matius? Mak kalau digabung ini semua ngeri kali nih. Ada 15 teman-teman. Ada 15 teman-teman. Mari kita bahas nih. Keturunan pertama ya. Keturunan silsilah anak Kristus Daud, anak Abraham ya, anak Abraham. Waduh panjang ini kalau dibahas nih. Seru juga nih. Wah ini keren nih loh. Anak Abraham, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak ya. Sampai kemudian memperanakkan Abinadab 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau di sini sampai ke 37. Waduh, ngeri banget nih, banyak kali nih. Waduh, nggak jelas juga nih ya. Jadi selama ini ada 14 keturunan itu ternyata. Wah, keren juga nih Pak Doni memudahkan kita nih. Keren loh guys bukunya. Ya ini ditulis sama Pak Doni Tan. Jadi kita tuh kita disajikan langsung loh datanya nih, dibikinnya kayak gini nih modelnya tuh. Dikasih kayak gini tuh, dibandingin langsung tuh. Ya. Ya, nih. Tabel pertama Matius misalnya, tabel kedua Lukas. Dikasih data tuh kayak gitu tuh. Enak kan? Jadi kita cuma tinggal baca terus pastikan dengan Bible mereka gitu. Keren juga nih. Ya, terus nih. Berapa keturunan dari pembuangan ke Babel Yesus menurut Matius? 17. Aduh, gila ini. Wah, kalau kayak gini keren nih. Nanti kita, ya lucu nih jadi bahan. Ini jadi tema diskusi bagus teman-teman. Sebenarnya ada berapa keturunannya? Dan teman-teman kalau lihat dari Lukas 3:23 dan Matius 1:1 itu semuanya beda. Dan akan banyak masalah yang ada di situ. Yang jujur orang Kristen tidak cukup mampu untuk menjawab itu. Di manakah Yohanes Pembaptis membaptis? Di dalam Matius dikatakan di Sungai Yordan. Ya. Kalau di Yohanes dikatakan di Betania seberang Sungai Yordan. Waduh, ya kita baca yuk. Yohanes pasal 3 nomor 4 sampai 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Di kitab Markus di Sungai Yordan juga, ya. Di dalam kitab Yohanes hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Yang mana yang betul ini? Hah? Penting pelawak. Di Sungai Yordan atau di Betania? Di seberang Sungai Yordan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Mana ini yang betul ya? Lanjut, apakah orang-orang Farisi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Iya.
dibaptis. Matius pasal 3 nomor 7. Tetapi waktu itu ia melihat orang Farisi, orang Saduki datang dibaptis, berkatalah mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu kamu dapat melarikan diri dari murka yang datang? Jadilah hasilkan buah sesuatu pertobatan. Janganlah mengira kamu tidak dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Aku membaptis kamu dengan air. Lanjut. Kalau di Lukas, seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Theos karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Theos terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ini juga ya. Mana yang betul ini? Ini ada tamu. Minta dibaptis atau? Ya silakan disapa. Amrida, selamat siang. Ngeri nih kitab. Amrida, selamat siang Amrida. Amrida. Yesus kepadang gurun. Aneh ya. Belum saya kok angker ya. Minta naik dinaikin malah ngopi. Ini gini nih. Yesus kemanakah setelah dibaptis? Wah, ternyata ada perbedaan. Tapi yang agak berbeda nih teman-teman. Kalau teman-teman beli buku ini ya, yang banyak berbeda itu adalah kitab Yohanes sendiri. Kalau kitab Matius Markus itu mereka agak sama karena memang disadur ya. Bahwa kitab Matius Markus itu agak sama walaupun ada perbedaan. Tapi yang berbeda itu dengan kitab Yohanes teman-teman. Agak beda sendiri dia. Gitu. Ada aja nih. Waduh, ada aja nih kitab. Gimana kita membahas isi-isinya secara esensi dan teologi di dalamnya aja kayak gini isinya. Nih. Waduh. Tema ke selanjutnya. Apa perintah ke-6 Yesus? Yesus ke bait Theos sebelum atau sesudah melihat pohon ara? Wah, ini nih maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Orang ini merubah-rubah sesuatu daripada tempatnya. Haruskah Injil diberitakan kepada semua orang? Tidak. Matius 10. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke dalam bangsa lain. Oh ya, ini kita tahu semua ya. Ada aja. Inilah teman-teman ya. Silakan yang mau membahas tentang kontradiksi Bible sama saya boleh. Tapi dengan catatan punya data. Kalau nggak punya data, udahlah nanya aja. Silakan. JNN. Ya, halo. Ya, halo. Muslim dan Muslim, brother. Kristen. Ya, di sini umat Kristen boleh menjelaskan segala sesuatu dengan catatan bawa data. Oke. Supaya tidak terjadi asumsi liar. Ya, kalau tidak bertanya saja. Begitu. Ya, kebetulan saya lebih suka bertanya sih. Silakan. Pertanyaannya apa? Saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak nanti Ustadz Hanafi yang jawab. Oke, saya mau bertanya bahwa Al-Quran itu berbicara Stikernya tentang host. Ya. Host stikernya tolong digeser dulu. Oh ya, lanjut. Bahwa Ya, Al-Quran kitab kenapa? Al-Quran itu berbicara tentang kitab terakhir. Benarkah itu? Kitab Al-Quran berbicara tentang kitab terakhir. Iya, atau kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu bukan menyempurnakan. Al-Quran itu sempurna. Sempurna, oke, kitab sempurna. Tapi saya pernah dengar bahwasanya bahwa kitab Al-Quran ini disuruh untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Benarkah itu? Nggak ada tuh. Sejak kapan Al-Quran disuruh mengimani? Ya, Al-Quran kadang itu bukan saya manusia yang dengar itu diberikan perintah. bahkan di Komal Kristen, Komal Islam. Ya, makanya saya luruskan. Ya kan kamu bertanya ke saya meluruskan. Al-Quran itu bukan manusia yang diperintahkan. Pertanyaan kamu gini, Al-Quran disuruh mengimani. Sejak kapan Al-Quran disuruh? Al-Quran itu adalah perintah kepada kami manusia. Diperintahkan untuk membenarkan kitab terdahulu. Al-Quran itu datang membenarkan kitab terdahulu. Maksudnya mana? Kitab yang ada pada Musa, Daud, dan juga Nabi Isa. Apa nama kitabnya? Taurat, Zabur, dan Injil. Begitu. Bukan Bible ya. Bukan Bible loh ya. Jangan kepedean ya. Jangan bilang Bible itu adalah Taurat, Zabur, Injil. Itu kitab yang bercampur. Taurat, Zabur, Injil itu wahyu Tuhan kepada Nabi Musa. Begitu. Pertanyaan, apakah
kitab tersebut masih ada atau gimana? Nggak ada lagi, nabinya juga udah nggak ada. Oh iya. Jadi bagaimana kalau kita bisa Udah nggak ada. mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu sempurna jika kitab-kitab sebelumnya nggak ada? Ya, emang kalau kitab-kitab yang lain nggak ada, di mana kekurangan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna? Apa masalah? Oke, saya bisa berikan analoginya nggak? Contohnya? Ya silakan beranalogi, tapi Oke. sesuai dengan ini ya, apple to apple ya. Iya benar. Jadi ini saya kebetulan pernah nyusun skripsi ini. Jadi untuk membuat kesimpulan atau bab 4-nya itu harus ada bab 1 sampai bab 3-nya. Nah, bagaimana saya bisa menyimpulkan atau membenarkan bab 4 itu harus ada bab pendahuluan latar belakangnya. Nah, balik di Apa dalam korelasinya Al-Quran. bab 1, bab 2, bab 3? Ntar. Apa korelasi? Atau kamu kan mahasiswa berarti pernah jadi mahasiswa? Oke. Iya, kebetulan seperti Apa relevansi pernyataanmu tentang bab 1, bab 2, bab 3 dan kesimpulan dengan kesempurnaan Al-Qur'an? Itu relevansinya apa? Silakan dijawab. Ya, dalam skripsi itu kan harus relevan, itu harus ada latar belakangnya. Nah, yang saya katakan skripsi. itu, iya skripsi. Terus kaitannya dengan Al-Qur'an saya? Iya, maksudnya saya kan memberikan analoginya, contohnya itu menurut saya. Nggak apa-apa kan? Coba pahami bahasa saya loh. Kalau kita merujuk kepada penulisan skripsi, itu kan ada kesimpulan yang bab dihasilkan dari bab 1, bab 2, bab 3. Betul sekali. Pertanyaannya, relevansi metode penulisan skripsi dengan Al-Quran saya yang sempurna tuh relevansinya apa? Oh, terlalu tinggi bahasanya. Oke, saya turunkan. Apa kaitannya antara skripsi, kesimpulan yang harus ada bab 1, bab 2, bab 3 dengan Al-Quran saya? Kaitannya apa? Oke, kaitannya itu karena ini kan kitab-kitab sebelumnya mengatakan bahwa menjelaskan tentang kitab yang akan datang ini, Al-Quran. Apa ini? Kitab sebelumnya menjelaskan kitab yang akan datang Al-Quran ini. Di mana itu? Tunggu dulu. Siapa yang bilang begitu? Tunggu. Di mana tertulis bahwa kitab-kitab sebelumnya menjelaskan kitab yang akan datang? Tunggu. Iya, Itu narasi baru loh ya. Kitab sebelumnya menjelaskan kitab Al-Quran. Maksudnya gimana nih? Coba jelaskan. Ini enak nih diskusi kayak gini. Kalau sama mahasiswanya enak diskusi, biasanya nyambung nih. Bentar, saya ada ini. Saya lagi di counter sebenarnya, bentar ya, ada orang. Oh, iya. Ya, selamat siang kan, Abi. Abi, selamat siang Bang Boy. Selamat siang. Ini kita live kan ini ya. Ini penting buat peradaban ini, kita live kan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Screeningnya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoran itu. Ya, mungkin saya ulangin teman-teman ya, biar dia mendengarkan, mudah-mudahan dia dengar. Jadi teman-teman Kristen ini selalu saja bermain dengan kesesatan pikiran mereka, dan mereka mempermasalahkan kesesatan pikiran mereka sendiri, dan masalah itu ada pada diri mereka sendiri. Pertama adalah Al-Quran itu bukan kitab penyempurna, tapi Al-Quran itu kitab sempurna. Kenapa saya bisa berani mengatakan Al-Quran kitab sempurna? Betul, karena sempurna sebagai landasan berkeyakinan umat Islam, mencakup hal-hal dasar seluruh elemen kehidupan manusia, dan juga sempurna sebagai kalam ilahi yang tak ternodai, tak terdistorsi, dan tak dirubah-rubah. Jadi sempurna sebagai kalam ilahi. Nah, kemudian kalam ilahi yang bernama Al-Quran ini membenarkan kitab terdahulu. Bukan membenarkan kitab terdahulu artinya menggabungkan bab 1, bab 2, bab 3 kayak gitu, bukan. Tapi mengatakan bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu sejalan dengan kitab terdahulu. Bahwa kitab terdahulu yang ada, Taurat, Zabur, Injil, itu benar dari Tuhan, dari Allah yang sama, dari Tuhan yang sama, diberikan kepada Nabi yang dimuliakan oleh Tuhan kita. Jadi benarlah ada kitab Taurat, Zabur, Injil sebagai
sebagai kitab suci. Benar itu nggak bohong. Begitu poinnya. Bukan berarti membenarkan, maksudnya adalah menyatakan benarlah kitabnya Oten itu Taurat, Zabur, Injil. Nehi, bukan begitu polanya ya. Karena kitab yang kalian pegang sekarang ini bukan Taurat, Zabur, Injil, tapi diklaim sebagai Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu apa urusannya dengan skripsi? Analogi Al-Quran dengan skripsi apa nggak sebanding? Nggak bisa ya. Karena apa? Al-Quran itu bukan kesimpulan. Ya, Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan yang menyatakan bahwa kitab terdahulu itu benar-benar ada, namanya Taurat, Zabur, Injil, dan mereka itu adalah petunjuk dan cahaya bagi siapa? Bani Israel. Mana kitabnya? Ya kagak ada lagi. Kenapa? Karena itu untuk Bani Israel, bukan buat umat Islam. Buat umat Islam apa? Al-Quran. Untuk Bani Israel apa? Zabur, Taurat, Injil pada masanya. Mana sekarang? yang nggak ada. Kenapa? Sudah diselewengkan. Sama siapa? Sama orang-orang yang menyelewengkan. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Di mana tertulis pernyataan itu? Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka suka turun. Giliran dijelaskan sempurnanya di mana? Sempurna sebagai kalam ilahi karena terbukti tak terbantahkan sebagai kalam ilahi. Beda dengan kitabmu, katanya firman Tuhan, tapi ada firman Paulus di dalam, ada pendapat Paulus, ada dongeng di dalamnya, ada juga filosofi Yunani di dalamnya. Maka bercampur itu ya. Kalau Al-Quran kami tidak bercampur, sempurna sebagai kalam ilahi, full, tidak bercampur dengan dongeng, tidak bercampur dengan asumsi liar. Ya betul, semua perkataan Allah terbukti secara ilmiah, nggak ada karya ilmiah yang bisa bantah. Nah kitabmu ngakunya firman Tuhan, tapi di situ ada perkataan Samson, ada perkataan orang lain, ya, ada kata-kata orang di situ, ada kata-kata Paulus di situ, ya, ada kitab-kitab apalah, Ester lah, apalah, ya, itu makanya kami tidak akui kitab kalian itu firman Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Siapa yang lain? Aku bentar dulu, aku tutup bentar. Siapun. Bang Boy Arom, selamat siang Bang. Selamat siang. Iya, dari Kristen Bang. Ya, Kristen Bang. Oh iya, siap. Ada yang ingin ditanyakan Bang? Ada Bang, yang saya pertanyakan Bang, apakah benar Al-Quran itu penyempurna atau yang sempurna? Cuma itu saja yang penjelasan. Al-Quran itu sempurna. Kalau Al-Quran penyempurna, seolah-olah kitab terdahulu itu seperti Taurat, Zabur, Injil itu tidak sempurna. Aduh. Tapi pada faktanya memang ini sama aja meleceh. itu adalah penyempurna Bang, Kak. Tunjuk faktanya. Iya, faktanya. Itu yang saya tunjuk faktanya. Al-Quran. Nggak dengar saya faktanya apa? Faktanya apa? Enggak, karena saya pernah dengar itu kan, Ustadz. Nggak, saya masih belum selesai dengan fakta tadi. Faktanya mana? Anda berani gak kalau saya tunjukkan ayat yang bisa mengatakan itu penyempurna? Faktanya mana? Oke. Iya, silahkan. Tunjuk. Gak kedengeran Bang. Bang Boy, jangan keluar aplikasi. Aduh. Bang, gak kedengeran Bang. Faktanya gak kelihatan Bang. Allahu Akbar. Aduh, ini gara-gara Ustadz Anafi nih. Oke, sabar. Bang, Lah, jangan keluar Bang. Astagfirullahaladzim. Ya, apa ya, kalau baca Al-Quran ini ayat Al-Maidah. Ya. ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Berapa? Aduh, ya Allah, bilang dong kalau mau bawa surah Al-Maidah minta tolong sama saya, kan saya bisa ngasih kamu datanya. Kan saya juga menghafal surat Al-Quran, ayat Al-Quran. Kamu tanya dong, yang mana? Yang mana? Laki-laki dia Uni. Mana nih? dia. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging berdua yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan azlam,
suatu perbuatan fasik pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa dan Ayatnya mengenalkan 44. agamamu. Oleh sebab itu, 44. yang mana? 44. Al-Maidah Surah apa? 44. Surah apa? Surah Al-Maidah. Al-Maidah ini. Wa katabna Karena saya alaihim. mencari itu agama penyempurna. Sempurna banyak juga. Bentar dulu lah. Aduh, sebelum kalian menyimpulkan tuh baca dulu. Kadang kalian tuh bahasa Indonesia aja gagal paham. Kami mau membuktikan dulu. Ya, mana tahu kau ngajarin aku di sini nanti kan? Tidak. Kasih ilmu kau berarti. Saya bertanya. Iya, kalau kau kasih data yang betul, nah kita baca nih. Bagaimana mereka menjadikanmu sebagai hakim mereka sedangkan mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari putusanmu setelah itu mereka benar-benar bukanlah orang-orang mukmin. Gimana di sini Al-Qur'an penyempurna? Aku bingung dengan kalian ini ngomong tapi nggak sesuai dengan data ini. Kasih mana datanya ini? Saya kurang apa ya, kurang data. Tapi kalau saya mencari di apa itu di Aduh, tadi surah Al-Maidah 44 dan senut-senut pelaku 2 kali ayatku kasih loh. Yang jadi mana nih? jadi gini ya. Berarti Al-Qur'an itu sempurna, Duh, bukan sempurna. jangan jadi gini dulu, Bang. Jadi ayat ini kayak mana? Ayat ini jadi sah nggak dikasih ke saya atau gimana? Gagal. Baiklah, saya mengaku apa ya, kurang tahu gara-gara saya tidak, kan saya hanya bertanya. Kan saya hanya bertanya Al-Qur'an itu penyempurna Tadi atau yang enggak, sempurna? bukan. Anda bertanya kan, pertama Anda memang bertanya, lalu saya jawab, lalu Anda membuat pernyataan. Pada Yes. faktanya Ya kan Al-Qur'an saya itu mengaku penyempurna. Itu kurang karena saya kurang paham. Jadi saya mengaku apa? Bagus. Keren, bagus begitu. Artinya Jadi, baik, apa, sudah ya. saya bertanya. Al-Qur'an itu kitab sempurna. Sekarang apa pertanyaan selanjutnya? Apa alasannya? Al-Qur'an itu Oke, sempurna. karena Apa tidak alasannya? pernah terdistorsi, semuanya kalam ilahi bisa dibuktikan dan memuat hukum-hukum penting dalam keberyakinan umat Islam yang penting untuk orang-orang beriman ya, yang penting buat kami ya, bukan buat kalian ya. Ya. Dan Al-Qur'an ini bisa dikatakan sempurna karena terjaga sampai detik ini seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bisa dibuktikan? Dari sejarah? Oh bisa. Oh bisa. Bantah saja Bang kalau ada karya ilmiah yang bisa membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi sebagaimana kitab Anda dibuktikan oleh scholar Anda sendiri Jadi, terdistorsi. Contoh bagaimana dengan- jangan jadi saya kalau lagi ngomong belum selesai itu nggak enak kali rasanya dipotong. Oh, iya, iya. Kan saya Oke, lagi oke. ditanya nih. Saya kasih contoh nih, kalau seandainya saya bisa menggugurkan kesucian kitab kalian, saya bisa katakan kitab kalian itu nggak suci. Kenapa? Karena bercampur dengan apa? Dengan ayat sisipan. Contoh, dalam Bible itu ada namanya kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, ini saya kasih contoh buat Anda deh, ya. Oke. Nih, 1 Yohanes pasal kelima nomor 7. Maka kita buka di sini, kita pakai data, kita tunjukkan Iya, iya. datanya. Ya. Maka di sini di dalam Ya. di dalam lembaga Alkitab Sabda ini yang sudah merangkum semua terkait tentang kitab suci kalian baik tafsirannya, menurut pendapat scholar kalian ayat ini dalam tafsir catatan ya, dalam tafsir Yerusalem ataupun ND-nya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Satu, tidak terjaga karena di dalamnya ada ayat sisipan atau ayat tambahan. Ada ayat yang tidak pernah ada tapi dikutip oleh Yesus, atau ayatnya sudah hilang atau Yesusnya yang berbohong. Di mana tertulis itu? Dalam kitab Lukas ya, dalam kitab Lukas pasal ke 24 nomor 46 contoh. Saya hanya bisa membuktikan ya. Saya tidak menghujat tapi saya membuktikan. Nah, lihat Lukas pasal 24 nomor 46. Contohnya begini. Ini saya kasih contoh aja ya, brotherku ya. Nah, contoh. Ini tadi ayat tambahan, sekarang ayat hilang atau ayat yang tidak ada. Ketika Yesus berkata, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Yesus mengatakan ini tertulis dalam kitab apa? Kitab para nabi.
Ya, coba kita baca semuanya 45-nya ya, 44 deh kita baca. Kalau perlu dari 40 kita baca. Jangan satu perikop, panjang kali lebar nanti ya. Nah, kita baca dari ayat 40 nih. Misal, di ayat 40 ini dikatakan Yesus sambil berkata demikian dia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran berkata pada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lukas 24 46 nih kepanjangan nih dari 45 aja. Nih, 45 40 40 jadi. Nah, ia berkata kepada mereka 44, "Perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur." Menurut Yesus, apa yang disampaikan ada tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, lalu ia membukakan pikiran mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Mau cari sampai ke lubang semut sampai kiamat kurang sehari juga nggak akan ketemu ada tulisan begini. Nggak ada. Cari aja sampai dapat. Kalau ada saya beli nanti. Ya, berarti ayatnya kalau tidak hilang, kalau nggak Yesus yang berbohong atau dia lupa. Kalau ayat itu nggak pernah ada, tapi dikutip sama dia. Terus yang ketiga, bahwa kitab kalian tidak bisa dikatakan kitab suci karena memuat dongeng di dalamnya. Ya, ada dongeng di dalamnya. Dari mana saya tahu kalau ada dongeng di dalamnya? Mari kita buka data lagi ya. Saya tuh sukanya pakai data kalau bicara nih. Kita lihat nih dongeng. Nah ini ya. Nah nih dongeng ya, ini dongeng nih. Kalau terlalu kecil sorry ya, nih. Jadi di sini dikatakan kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberikan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon ara, kitab Hakim ini, kitab Hakim 97 ini, dan cerita Yoas tentang rumput duri, kitab 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng. Ternyata kitab kalian memuat dongeng. Bahkan Paulus pun mengajarkan dongeng. Nah, ini makanya kitab kalian terdistorsi. Maka di kitab kalian apa kerusakan yang terjadi? Ada ayat tambahan, ada ayat yang hilang, ada ayat dongeng, ada filosofi dari orang pagan, kutipan-kutipan dari perkataan orang pagan. Mana datanya? Saya kasih data lagi. Ini saya kasih data. Ya, kalau Anda buka nih, kalau saya kan bicara tuh selalu pakai data tuh. Nih, contoh. Ya. Nah, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Theos juga. Ini kutipan dari pujangga. Apa kata skolar kalian loh ya. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides. Ya, jadi isi kitab suci kalian itu banyak isinya. Ada karangan Lukas 1 nomor 1. Ada dongeng yang tadi saya sudah tunjukkan. Ada perkataan para filosof penyembah pagan, yaitu Kisah Para Rasul pasal 17-28. Kemudian ada apa lagi ya? Ada ayat sisipan, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada yang hilang. Bahkan satu kitab ada yang hilang, kitab Nabi Edo. Nggak ada kitab Nabi Edo sampai sekarang. Jadi terbukti ternyata kitab kalian itu terdistorsi dan tidak layak dikatakan kitab suci. Maka untuk menyelamatkan agama Anda sekarang, Anda sebagai Kristen, coba jelaskan kepada saya apa alasan kitab Anda dikatakan suci. Kalau saya jelaskan tadi, perkataan Tuhan tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak terdistorsi, tidak dapat ditiru. Nah, kan mantap tuh alasan saya mengatakan kitab saya suci loh. Kenapa? Pertama itu perkataan Tuhan. Apa buktinya? Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Begitu. Kan tadi saya bertanya, Al-Quran itu penyempurna atau sempurna? Kakak sudah bilang kan Al-Quran itu sempurna. Jadi alasan saya mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, karena saya percaya dia turun dari surga untuk kami, untuk kita malahan. Di mana tertulis dia turun dari surga? Gimana ya? Karena aku tidak hafal, cuman dibaca dari kitab Yohanes. Anda percaya ini dasarnya apa? Kepercayaan Anda ini? Karena pada dasarnya kita semua manusia itu berdosa. Itu mulai dari mana Anda tahu semua manusia berdosa? Siapa yang bilang kalau semua manusia itu sudah berdosa? Ya,
Karena yang faktanya manusia itu semuanya berdosa. Coba buktikan satu Iya, orang yang tidak yang berdosa bilang sama saya. Henok. Apa yang? Henok nggak berdosa karena dia sudah ke surga tanpa Yesus dan tanpa kematian. Elia juga nggak berdosa karena dia naik ke surga tanpa kematian. Henok. Bayi-bayi juga nggak Kalian percaya berdosa. tentang Henok? Belum bertahu di Al-Quran ditulis Henok nggak? Kan kitabmu itu. Jadi kenapa Anda bilang Lucu ya orang Kristen nih. Anda percaya Giliran mereka Henok pergi ke surga atau enggak? Nggak, saya lucu teman-teman ya. Yang mengatakan dalam kitabnya yang mengatakan bahwa setiap manusia berdosa mereka. Yang percaya ditulis di kitabnya Henok nggak mati-mati juga mereka. Lalu mereka tanya, emang kalian percaya ada Henok? Akan lucu ini. Saya bertanya sama Anda. Kami tidak pernah mengatakan bahwa manusia Yang itu semuanya telah manusia itu jatuh ke dalam berdosa. dosa, itu nggak ada. Menurut siapa itu? Menurut Paulus, bukan menurut Tuhanmu, tapi menurut Paulus. Berarti kau mengikuti Paulus, bukan mengikut Kristus. Itu tertulis di Taurat. Semuanya Mana coba? setelah dia itu Taurat dalam mana? dosa. Ya mana Taurat mana? Ayo buka. Ayo. Karena saya sering membaca Alkitab, jadi saya tidak ingat ayat-ayatnya. Cuman saya pernah membaca itu. Saking seringnya baca kitab jadi nggak ingat ya, hebat ya. Hebat Makanya kau banget jangan itu. sering-sering baca biar kau ingat. Karena Alkitab saya Ya. tidak untuk dihafal, tidak seperti kalian ya. Nggak Sorry. nanya. Hafal. Saya nggak nanya kau mau ngapal nggak hafalnya, Memang manusia juga nggak ada dasarnya gunanya buat kau. jatuh ke dalam dosa. Iya, dasarnya apa? Dalilnya apa? Ketika kau bilang jangan kau tipui saya lah, saya nggak suka ditipu loh sama laki-laki, apalagi saya nggak suka ditipu. Tunjukkan sama saya kalau semua manusia itu berdosa. Siapa yang ngajarin? Ayo. Saya bertanya kepada Ini loh udah dibantu kau tuh sama si Pak Komio tuh ya, yang mengatakan semua manusia berdosa itu si Paulus dalam kitab Roma. Nah apa sih dikasih tahu juga nggak ngerti. Ya terus siapa yang ngatain semua manusia telah berdosa? Siapa yang ngajarin coba? Siapa yang ngajarin manusia itu? Coba tunjukin kalau Adam pernah terkutuk dalam kitabmu, ada nggak? Boy, jangan tipu-tipu lah, Boy. Tidak ahli. Ya udah kalau nggak ahli jangan dijelasin agamamu, Boy. Artinya kamu nanti asumsi liar, Boy. Saya Bicara bertanya, tanpa data. berdasarkan- Itu namanya menyebarkan Jadi- kabar hoax. Jadi Anda yakin kalau manusia itu tidak berdosa? Loh, Ada yang bayi-bayi itu tidak tidak berdosa dalam Islam. Pada fitrahnya, bayi-bayi itu lahirnya muslim. Artinya mereka suci, bayi-bayi. Semua bayi, misalkannya ini ya. Loh, berarti kau pikir bayi itu berdosa? Berarti kalau bayi mati umur 1 hari masuk neraka gitu. Aduh, Makjang, Tuhanmu kejam kali, Bah. Inilah Mungkin gara-gara saya dosa sekarang diwariskan kalah. ini. Nanti saya buktikan kalau Ah, bukan bayi- masalah bayi kalah yang menangnya, kecil pun di dalam brother. agama kalian, bayi yang kecil baru lahir pun kalau dia meninggal dalam kata Islam itu belum tentu dia masuk surga. Saya berani buktikan itu kalau ada di Al-Quran. Ya, silakan. Oke. Silakan tunjukkan ayat di Al-Quran bahwa bayi-bayi mati Oke, dalam tapi Islam itu masuk jangan neraka. sekarang coba. dulu, oke? Jangan sekarang dulu. Kemarin saya Iya. sempat lihat itu ayatnya. Oke. Ya, lihat dia, Ya. bawa ayatnya. Oke, sekarang Ya. kan tadi pertanyaan saya kan Al-Quran itu sempurna, oke. Itu saja ya. Nanti lain kali kalau ada waktu saya akan naik juga ya. Tapi sekarang Iya. oke. Terima kasih. Oke. Berakhir sudah diskusi dan debat dengan Rifa dan apalagi Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.